Ini belum terlalu parah, untungnya segera diatasi. Ada rembesan oli di bagian sebelah kanan ya, di bagian magnet untuk motor Bitcarbu spesi ataupun Yamaha. Kok Yamaha sih? Honda ya, Honda apa ya? Honda Scoopy, teman-teman, Scoopy Karbu, Bitcarbu, spesi karbu itu sama ya. Yang kita lepas murnya menggunakan kunci 14. Kalau misalkan Bit yang sekarang itu udah menggunakan mur 17 dan asnya lebih besar. Nah, kita lepas menggunakan tracker nomor 7 untuk melepas magnetnya. Nah, di sini kan untuk rembesannya tidak terlalu parah ya, tapi harus segera diatasi. Soalnya kalau kena debu nantinya kotornya parah banget. Nah, ini untung langsung kelihatan ya, teman-teman. Nah, kemudian kita nggak perlu buka spoolnya dulu, nggak perlu karena spoolnya nggak kotor banget ya. Cukup langsung saja kita gunakan alat. Nah, di sini saya punya 4 obeng ya. Obeng yang tajam satu, yang bengkok satu, yang ngancing satu. Nah, ini khusus untuk pencongkelan seal ya, untuk alatnya, dan ini pun kuat, nggak bakalan patah karena alat khusus ini ya. Kalau misalkan kita buat dari ruji ataupun obeng lainnya itu rawan putus karena bukan sesuai ya. Nah, kalau misalkan ada sedikit keras, kita jangan dipaksa dulu, kita coba pindah ke sebelah kiri, kemudian atas. Nah, yang kita pukul itu tengah-tengah sealnya ya, jangan di bagian pinggirnya, jangan di bagian asnya. Kalau di bagian as nanti asnya bisa cacat, kalau di bagian pinggirnya nanti pinggirnya bisa cacat. Jadi kita paskan di bagian tengah-tengah sealnya. Kita rusak aja sealnya karena mau kita ganti ya, teman-teman. Nah, di sini masih agak sulit ataupun keras. Ini bukan sulit sih, tapi keras ya. Ini udah pas, ini udah ngancing sebenarnya obengnya ini. Tuh, tinggal kita tarik aja ini. Harusnya sih udah bisa keluar. Cuman kita harus bersabar, kita goyang-goyang seperti ini. Nah, dikit lagi ini keluar, teman-teman. Nah, dan ini pun sudah keluar tuh. Lihat, sealnya yang saya tusuk itu pas tengah-tengahnya ya, bukan dari pinggir as ataupun pinggir dari crankcase-nya. Kemudian tinggal kita lap saja. Kita lap ya permukaan yang kotornya, kemudian kita pasang seal baru. Nah, di sini saya pakai lem aja, bisa pakai oli, bisa pakai lem, tapi yang lebih bagus itu pakai lem. Lebih licin dan mencegah rembesan juga. Kalau pakai oli itu untuk mempermudah saja. Nah, kemudian kita gunakan kunci shock 17 yang tipe impact, ini pas banget ya, nggak ada gap ataupun pokoknya cocok. Tapi yang panjang kunci shocknya. Nah, ini saya juga panjang. Nah, kemudian kita pukul dan jangan sampai kebablasan, kurang lebih 1 cm ya dari spool itu ya, masuk ke dalamnya 1 cm. Kalau misalkan kebablasan nantinya lepas, jadinya susah dibuka, nanti ada di dalam ya. Jadi jangan sampai bablas ya, teman-teman. Nah, kurang lebih 1 cm lah. Pokoknya sebelum pembongkaran teman-teman ukur dulu kalau belum paham ya. Nah, oke, oli-oli yang sedikit ini kita lap saja di spool, di crankcase-nya. Kalau misalkan ada di bagian dalam-dalamnya kita semprot aja pakai bensin tuh ya. Nah, ini di mesinnya, kalau spoolnya udah bersih segitu mah ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman setelah itu pasang magnet, bisa coba hidupkan. Bisa coba hidupkan ya, kurang lebih 2 menit, kemudian jajal bawa jalan, kemudian bongkar lagi magnetnya apakah masih ada rembesan atau tidak. Nah, kalau misalkan udah yakin nggak ada rembesan, ya udah tinggal kita cairin ya. Kita minta uangnya ke konsumen yang mengganti seal ini. Nah, kemudian untuk murnya saya ganti menggunakan mur topi. Kemudian tinggal kita kencangkan saja. Jadi seperti itulah, teman-teman, untuk tutorialnya sangat mudah sekali. Kalau misalkan kita bisa, kalau nggak bisa ya nggak bakalan mudah. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.